Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir dalam acara webinar tentang penulisan monograf. Kegiatan ini hostnya adalah Universitas Narotama, sedangkan narasumber disediakan oleh Universitas Katolik Widya Mandira. Terima kasih, kita mulai. Izinkan saya memperkenalkan narasumber, Saudara Adri Gabriel Soai, Didikan Dr. Teknik Elektro, Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2020. Kemudian mendapatkan Master Teknik Sipil dari Institut Teknologi 10 November Surabaya tahun 2006. Sebelumnya memperoleh sarjana teknik dari Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia di Bandung pada tahun 2001. Dan sebelumnya lagi memperoleh ahli media komputer dari Amik Bandung tahun 96. Dan pendidikan dasar menengah diakhiri pada tahun 90 di SMA Negeri 2 Kupang, bidang minat A1 Fisika. Kemudian narasumber memiliki H-index Scopus 5, beberapa penelitian dan publikasi internasional yang pernah dikerjakan, antara lain bersama Osaka City University, Graduate School of Engineering, Electric and Information Engineering. Topik penelitian yang dipublikasikan adalah 3D Dynamic Hand Gesture Recognition. Kemudian bersama Department of Informatics, Sheshenyi Isvan University di Gior, Hungaria. Topik masih seputar 3 dimensi juga, yaitu Dynamic Digital Handwriting Recognition. Terkait dengan materi hari ini, yaitu buku, narasumber menerbitkan sebuah monograf dengan judul Deteksi Anomali dan Pembelajaran Mesin. Demikian biodata dari narasumber. Kita lanjutkan ke materi. Berikut ini adalah pengertian beberapa jenis buku dalam dunia pendidikan. Yang pertama terkait dengan kegiatan ini yaitu monograf, berdasarkan sumber dari internet, dari UNRI. Monograf adalah tulisan ilmiah dalam buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik di dalam satu bidang ilmu terkait dengan kompetensi penulisnya. Kemudian definisi buku lain dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, adalah buku referensi atau dikenal dengan tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu, namun cukup luas. Ukuran materi dan struktur buku teks disusun berdasarkan logika bidang ilmu. Bukan buku teks, tapi buku referensi. Di urutan materi dan struktur buku referensi disusun berdasarkan logika bidang ilmu. Diambil dari dunia dosen, situs di internet juga. Lalu buku ajar. Buku ajar adalah buku pelajaran dalam satu bidang studi tertentu yang merupakan buku baku
yang disusun oleh pakar di bidang spesifik materi pelajaran itu dengan dibekali dengan beberapa tujuan instruksional. Ya, ini diambil dari penerbit Dipublish. Kemudian yang terakhir buku teks. Buku teks adalah buku pelajaran wajib yang digunakan di lembaga pendidikan, berisi materi pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk definisi ini berbagai sumber menyediakan beragam definisi, ya. Nah, tetapi sebagai dosen kita bisa memilih satu definisi baku yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti, yaitu pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik dan pangkat dosen. Nah, di situ detail masing-masing buku, monograf, referensi, buku ajar, buku teks di situ ada, ya. Jadi silakan digunakan acuan itu sebagai acuan resmi, ya. Oke, kita lanjutkan. Terkait dengan topik kita, mengapa harus menulis monograf? Jadi ada beberapa tujuan, ya, menulis monograf itu. Yang pertama tentunya adalah penyebaran ilmu pengetahuan. Jadi apa yang sudah kita pelajari, bagaimana memecahkan masalah di lingkungan sekitar kita secara akademis, bisa kita sebarkan sehingga mungkin masalah yang sama di tempat lain bisa diselesaikan berbantuan, dibimbing oleh apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi selanjutnya untuk kebutuhan administrasi tentunya monograf ini menyumbang angka kredit bagi penulisnya, dalam hal ini mungkin dosen, ya. Juga yang lebih besar itu membantu akreditasi. Dan masih terkait dengan tujuan pertama, penyebaran ilmu pengetahuan, monograf bisa kita gunakan sebagai rujukan untuk mengajar, untuk meneliti bagi sesama dosen, bagi para mahasiswa, dan kolaborasi penelitian antara institusi dan lembaga riset independen, ya, misalnya seperti itu. Jadi tujuan-tujuan lain banyak, ya, silahkan dielaborasi sendiri untuk apa saja, tapi kira-kira sepengetahuan saya ada 4 tujuan utama ini mengapa seorang dosen wajib menulis monograf. Mungkin satu lagi yaitu meningkatkan kualitas si dosen sendiri, ya, karena dengan menulis nanti riset lagi, kemudian diperoleh tambahan pengetahuan, maka bisa ada edisi berikutnya, ya, untuk memecahkan masalah yang sama, tetapi bukan memecahkan, untuk menyelesaikan masalah yang sama, tetapi dengan tahapan yang lebih singkat, mungkin bisa jadi monograf baru. Kemudian untuk menulis monograf, sumbernya dari mana? Jadi idealnya adalah kita menemukan masalah melalui pengamatan, melalui wawancara, melalui fakta-fakta, fenomena alam dinamis, fenomena alam statis. Lalu kita gunakan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi dari sekitar kita, dari apa yang kita kerjakan, kita teliti, dari bidang minat kita sebagai dosen, nah mungkin
untuk pengabdian masyarakat. Di masyarakat ada hal-hal yang harus diselesaikan, ya, itu kita kerjakan, pecahkan, selesaikan masalahnya secara praktis dan secara akademis, ya. Jadi sumber-sumbernya hasil penelitian, hasil observasi, hasil wawancara, data primer, data sekunder. Oh ya, data primer itu data yang dikumpulkan sendiri oleh si peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh peneliti lainnya, kemudian dipakai bersama untuk bisa memecahkan masalah, bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam bidang akademis dan praktis. Kemudian hasilnya kita tuliskan. Jadi kurang lebih seperti itu ya, sumber menulis monograf ya. Sumbernya dari mana kita bisa menulis, tentu harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi bukan mengarang indah ya. Oke, tahapan selanjutnya kita mempersiapkan ya. Setelah penelitian dilakukan, maka kita harus mempersiapkan tulisan kita ya. Ya, tentu ada kerangka dan lain-lain. Tapi yang penting adalah terkait dengan publikasi. Yang perlu kita ingat pertama kali adalah hindari copy paste, hindari duplikasi, hindari redundansi, hindari plagiasi. Ya. Jadi ada 4 poin utama ini. Yang pertama, ingat selalu bahasakan ulang judul monograf, sehingga berbeda dari judul yang akan diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi terindeks gitu ya. Nah, mengapa? Karena tidak elok ya. Nanti terlihat, aduh ini cuma ngopi, judulnya sama, formatnya saja yang diganti ya, tidak elok. Ya. Kemudian latar belakang juga demikian ya, karena satu masalah dan satu pemecahan bisa dilihat dari satu sudut 0 derajat, bisa dilihat dari satu sudut 90 derajat. Jadi sangat luas apa yang bisa dikerjakan. Demikian juga tinjauan pustaka, kajian teori, penelitian terkait atau state of the art ya. Kreatiflah dalam menyusunnya gitu ya, sehingga kita bisa memberikan variasi ilmu pengetahuan kepada orang lain, kepada masyarakat. Jadi sederhananya adalah satu masalah bisa dipecahkan dengan 2 metode. Jadi metode A Anda masukkan nanti di dalam monograf, kemudian metode B Anda masukkan dalam jurnal, ya, sehingga masyarakat atau pembaca atau mahasiswa atau sesama peneliti lainnya bisa dapat wawasan yang lebih, ya. Jadi seperti itu. Jadi siapkan pembahasan metode yang lebih luas dibandingkan dengan artikel yang akan terbit pada jurnal. Jadi monograf itu lazimnya 50 halaman, spasi 1, mungkin fontnya 12. Sedangkan jurnal mungkin hanya 10 halaman sampai 20 halaman saja. Sehingga dalam monograf Anda diberikan keleluasaan untuk mengelaborasi berbagai metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan si masalah itu, sehingga luas lah variasi penyelesaian masalahnya luas. Karena mungkin ada satu metode yang bisa diterapkan di
daerah atau kasus atau keadaan tertentu, tetapi metode itu tidak cocok di daerah tertentu atau di keadaan tertentu, sehingga di monograf Anda harus cukup kreatif, berbagi. Ingat ya, jadi kata kuncinya itu berbagi ilmu pengetahuan, jangan ada yang disembunyikan. Kalau Anda memilih ada yang disembunyikan, berarti namanya paten terlindungi ya, black box, tertutup. Pokoknya masuk A keluar B, selesai prosesnya di dalam, orang tidak usah tahu ya. Nah, itu bukan penyebarluasan ilmu pengetahuan ya. Jadi intinya monograf dan jurnal itu harus reproducible. Artinya apa? Metode yang disampaikan bisa digunakan di tempat lain untuk menyelesaikan masalah yang kurang lebih sama. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lebih detail judul. Ya. Bagaimana judulnya? Ya. Judulnya itu harus singkat, jelas, menarik atau eye catching, istilah trendingnya itu ya. Jadi begitu orang lihat, apa ini gitu ya. Jangan terlalu panjang ya. Terlalu panjang orang bingung. Bacanya bingung, ini maksudnya apa, ini tidak jelas. Jadi singkat, jelas, padat, dan to the point, ya, langsung ke sasaran. Ada masalah dipecahkan dengan masalah A dipecahkan dengan solusi B atau solusi A plus misalnya. Ya. Kemudian judul monografnya ini pengalaman saya ya. Jadi karena harus jelas dan tepat sehingga ada masalah apa mau diselesaikan pakai metode apa. Udah sederhana gitu. Ini diselesaikan dengan ini. Ini diselesaikan dengan ini. Gitu ya. Nah, ini contoh ada rekan peneliti ya. Dia mempublikasi penelitian di jurnal internasional terindeks Scopus Q2, judulnya A Decision Guidance for Solving Success Rate Political Campaign Using Distant Weighted K-Nearest Neighbor in Nazi-Schneiderman Framework. Nah, karena judulnya cukup panjang, memang trennya jurnal internasional seperti ini. Bagaimana penelitian yang sama bisa ditulis menjadi monograf dan pembaca, peneliti, mahasiswa bisa mengikuti, bisa eye catching, bisa tertarik, bisa terinspirasi ya. Ini diubah ini ya, kita ganti ya. Sehingga menjadi pengembangan model interaksi kampanye publik di media sosial. Jadi lebih singkat. Jadi yang merah ini masalahnya ya, ada masalah di dalam kampanye publik. Bagaimana menyelesaikan masalah itu pakai model. Modelnya apa? Ya nanti dibaca di dalam gitu. Atau kembali seperti yang atas ini, ada masalah menyelesaikan masalah kampanye politik ya. Kemudian karena di dalam pengambilan keputusan maka dibantu oleh satu algoritma yang namanya K-Nearest Neighbor. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ini contoh ya. Tapi variasi contoh itu bebas ya, karena tiap bidang ilmu tentu punya kekhususan. Ada yang melalui pertanyaan, ada yang melalui retorika, macam-macam gitu. Ini karena dari bidang teknik, jadi disampaikan apa yang pernah dilakukan. Kemudian ini contoh lain ya. Ada penelitian yang saya kerjakan dengan judul peningkatan kinerja pengklasifikasi gestur tangan 3 dimensi menggunakan deteksi outlier. Ya.
Jadi ada masalah dalam kinerja pengklasifikasi yang dianggap rendah. Nah, bagaimana kinerjanya bisa diangkat? Kita mencari penyebab masalah di dalam situ ya, anomali atau outlier. Nah, outlier di dalam itu dicari dan dibuang. Nah, kemudian jadi monograf, judulnya ya masalah dan solusinya. Ya. Jadi anomali dicari, solusinya pakai apa? Solusinya pakai machine learning, pembelajaran mesin. Ya. Ini sudah jadi buku ya. Judulnya Deteksi Anomali dan Pembelajaran Mesin. Ini ISBN-nya di sini ya. Ini penulisnya diterbitkan tahun lalu. Ya. Ini bukunya ada bersama saya penulis ketiga. Ya. Bukunya sudah ada di sini. Jadi, ini sekedar cerita pengalaman lah, gitu ya. Berbagi pengalaman, bukan ngajarin, ya. Berbagi pengalaman aja. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke kerangka, ya. Kerangka dari monograf. Ya. Mulai dari bagian awal, ya, di pendahuluan. Tentu orang akan bertanya, itu judul maksudnya apa sih, gitu ya. Sehingga keluarkan kata-kata kunci dari judul itu dan jelaskan kata-kata kunci itu di bagian awal buku monograf Anda. Ya. Ini contoh di sini judulnya adalah Deteksi Anomali dan Pembelajaran Mesin. Nah, dijelaskan ya pembelajaran mesin itu apa, bagaimana, kemudian deteksi anomali itu apa dan bagaimana. Ya. Ini pengalaman saya menulisnya. Jadi nanti ada model yang lain ya. Ini model yang saya gunakan sehingga sebelum masuk ke dalam metode pemecahan akademis yang mungkin ada rumus dan macam-macam, jadi pembaca diantar dulu ke pengetahuan umum seputar judulnya, gitu ya. Jadi ada masalah apa, terus pemecahannya apa, itu secara umum diberitahu dulu. Ya, di sini sepintas kita lihat machine learning itu butuh data. Lalu machine learning juga butuh sumber untuk mengakuisisi datanya. Bisa melalui sensor, bisa melalui macam-macam ya. Bisa kuesioner, bisa pokoknya apa saja data yang bisa dimasukkan itu dibutuhkan oleh si pembelajaran mesin. Sampai dengan ada pemrosesan awal untuk siap diolah, dimodelkan. Kemudian mencari outlier atau mencari anomali atau mencari hal yang aneh yang dianggap sebagai bukan sebagai data ya, dianggap bukan sebagai data. Sebenarnya data juga, tetapi data itu tidak mendukung proses pemodelan dengan baik gitu ya. Jadi misalnya ada kerusakan atau ada nilai yang tidak lazim gitu ya. Nah, di sini diberikan ada empat metode untuk mencari anomali itu ya. Ada kovarian, estimator, ada one class SVM, ada local outlier factor, ada isolation forest. Jadi ini diceritakan dulu ya. Ini ada 4 alat loh. 4 alat yang bisa dipakai untuk mendeteksi anomali. Selanjutnya setelah ini umum ya, ada ini 2 bab ini umum ya, menceritakan tentang kata kunci yang digunakan ya. Nah, masuk ke tahap berikutnya ya. Ini tahap berikutnya nih ya.
uraikan cara penyelesaian masalah menggunakan alternatif solusi yang telah dijelaskan di 2 bab sebelumnya tadi. Jadi masalahnya anomali dalam data, kemudian diselesaikan menggunakan pembelajaran mesin. Nah, kemudian diuraikan satu-satu ya. Ini lihat, ini covariant estimator ditaruh di atas ya. Nah, digabung dengan satu classifier ya. Gabung dengan satu classifier. Gimana? Digabung dengan satu pembelajaran mesin, satu algoritma machine learning. Jadi data masuk ke machine learning, sebelum masuk dibersihkan dulu, ya. Preprocessing dulu, dicari dulu anomalinya, dicari dulu outliernya, ya. Outliernya dibuang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan akurasi pemodelan. Nah, ini contoh satu yang covariant estimator. Kemudian contoh 2, misalnya isolation forest digabung dengan satu algoritma machine learning ya, gabung. Kemudian ini ada local outlier factor digabung dengan neural network. Kemudian yang bawah ini one class SVM digabung dengan random forest ya. Ya, jadi mulai dari judul eye catching, masalah dipecahkan dengan solusi, kemudian jelaskan judul itu apa. Ini masalah ini, masalah. Ya. Masalahnya mencari anomali. Kemudian alat bantunya pembelajaran mesin. Ya. Nah, lalu diuraikan ya, detail sehingga nanti pembaca dan peneliti lainnya sesama dosen dan mahasiswa bisa oke, saya pilih, saya mau pakai ini, saya mau pakai ini ya. Jadi ini hanya satu masalah ya, satu masalah ada anomali di dalam data, tapi bisa menggunakan beberapa algoritma, beberapa metode. Nah, kembali ke awal tadi, gimana untuk jurnal? Nah, untuk jurnal kan berarti Anda bisa punya 4 jurnal nih ya. Satu masalah deteksi anomali dipecahkan pakai covariant estimator dengan satu classifier apa, misalnya logistic regression di sini, atau di sini naive bias misalnya, atau ADABUS, atau tree, atau apalah yang lain, atau seperti yang ini. Jadi lihat, satu monograf itu lebih luas, memecahkan satu masalah. Anda bisa memberikan solusi alternatif menggunakan beberapa metode. Kemudian dari situ nanti Anda bisa tarik keluar untuk menyelesaikan, menciptakan dan mempublikasi lebih detail melalui jurnal. Jadi ini dari satu monograf Anda bisa dapat 4 jurnal. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti di jurnal gimana biar nggak sama ya? Bisa ya. Misalnya di sini ya, stochastic gradient descent ya. Berarti kan judulnya nanti local outlier tambah stochastic gradient descent plus neural network untuk kasus apa. Nah, lalu bagaimana biar beda? Ya datanya Anda ganti, jangan pakai data yang sudah dipakai di monograf gitu. Bisa pakai data sekunder atau Anda cari data yang lain. Tapi metodenya ambil dari buku ini disitasi, gitu ya. Jadi kreatif lah. Gitu. Jadi satu benda itu bisa dilihat dari 360 derajat horizontal dan 360 derajat vertikal. Sangat banyak ya. Jangan bilang aku kehabisan judul ya, jangan ya. Kreatif, baca. Nah, sekarang trennya apa tuh? Jangan sampai buta literasi, gitu ya, baca, banyak baca. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada bentuk lain, ya, jadi bebas ya, tidak ada. Ilmu pengetahuan itu tidak diperangkap oleh aturan, ya, tetapi intinya adalah reproducible. Ya. Apa yang kita kerjakan bisa dipelajari dengan baik oleh pihak lain. Nah, ini contoh dari saya dapat dari ikut workshop dengan Profesor
Yapi Taum dari Sanata Dharma Jogja tanggal 7 Mei yang lalu kalau nggak salah. Nah ini kerangka yang beliau kerjakan. Ya. Nah, di sini struktur monografi itu ada mirip ya, pendahuluan, ada latar belakang, rumusan, tujuan, hipotesis, rancangan, tinjauan pustaka. Lalu ada metodenya, lalu ada hasil dan pembahasan, kesimpulan. Ya modelnya macam-macam ya. Jadi karena saya sudah menerbitkan buku saya, ya menurut saya ya lihat-lihat yang lain juga. Nah ini jadi variatif ya, silakan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, yang silakan. Intinya adalah menyebarkan ilmu pengetahuan dengan baik, dengan terstruktur. Ya. Lalu kita lihat yang lebih detail lagi, bagaimana masih tetap kata kuncinya menghindari plagiasi, ya. Tapi memberikan pembahasan yang baik untuk bisa dikerjakan oleh sesama peneliti, ya. Jadi ini contoh di bab awal. Di sini machine learning atau pembelajaran mesin. Nah, itu diambil dari dua tulisan ini, ya. Ada buku dan ada jurnal. Nah, kemudian di sini ada cerita macam-macam ya. Jadi Anda lihat di sini jangan sampai kalimat karangan Anda sendiri, maksudnya karena ini harus ada dasar ya akademisnya, siapa yang bilang gitu. Jadi karena ilmu itu bukan hal yang baru, sebelumnya orang sudah menemukannya ya, kita hanya menuliskannya kembali gitu. Jadi jangan lupa apa yang Anda baca, apa yang Anda rangkum, ya, beri penghargaan berupa sitasi kepada yang layak menerima hormat. Jadi ini sitasi-sitasi ini saya pakai Harvard kalau tidak salah ya. Ini Harvard, silakan menggunakan Zotero atau Mendeley untuk kerapian penulisannya. Ya. Paraphrase ya. Jadi jangan copy paste ya, jangan copy terus coba diganti-ganti, jangan ya. Nanti kacau itu ya. Dibaca, direnungkan, kemudian Anda susun kalimat Anda sendiri yang mudah, tidak berbelit-belit gitu ya. Lalu bagaimana dengan gambar atau tabel ya? Usahakan gambar atau tabel itu produksi Anda sendiri ya. Jadi oke lah, di sini contoh sensor lip motion ya. Anda jangan ambil dari internet ya. Difoto sendiri sensor Anda gitu ya. Alat Anda, apa yang Anda pakai di dalam penelitian itu difoto sendiri, kemudian disebutkan kalau sudah pernah terbit ya. Jadi intinya minimalisirlah copy paste gitu ya. Jadi seperti ini saya foto dari jurnal yang sudah jurnal saya, ya saya masukkan dalam buku. Ini saya sebutkan di sini ya, sumbernya dari sini. Sehingga kita selalu memberikan hal yang baru bagi pembaca, bagi peneliti. Gitu ya. Wah, ada 1000 orang yang riset pakai lip motion, ya enggak apa-apa. Ya. Anda yang ke 1001, lip motionnya Anda putar berapa derajat itu, foto, masukkan. Jangan copy paste ya, hindari. Jadi rajinlah, kreatiflah. Ya. Lalu daftar pustaka, ya. Daftar pustaka kerjakan dengan baik ya. Kalau sudah menggunakan alat bantu seperti Zotero atau Mendeley tentu ya tidak sulit ya. Karena kedua alat bantu itu akan sangat menolong ketika
jurnal atau artikel yang kita sitasi di retract, ya, dianggap melakukan kejahatan akademis. Ya. Jadi saya beberapa kali lihat di daftar Zotero saya itu, ketika ada jurnal yang di retract, biasanya itu plagiat tinggi atau risetnya tipu-tipu gitu. Banyak ya, banyak orang riset tipu-tipu atau mengada-ngada gitu ya. Sempat terbit, tapi setelah diteliti lebih lanjut oleh sesama peneliti lainnya, wah ini ngawur ini, ya, ini nggak benar. Nah itu dilaporkan ke jurnal, di retract. Jadi itu sangat membantu sehingga kita tidak merefer kepada satu publikasi yang landasan akademiknya nggak bagus. Itu daftar pustaka. Lalu karena buku, ya, karena buku, maka kita siapkan satu alat bantu yang namanya indeks. Ya. Nah, sehingga ada sekian banyak kata kunci yang bisa kita jadikan alat bantu pencarian, itu indeks. Ya. Ini kalau kita pakai pengolah kata dari produk Microsoft Word itu ada fasilitas untuk bikin indeks, ya. Nah, itu silakan disorot, klik kanan, reference, terus add index. Ya. Jadi kata-kata kuncinya sehingga pembaca mau secara cepat mencari satu metode, satu variabel atau satu konstanta, bagaimana dan untuk apa penggunaannya, bisa melihat dari indeks. Jadi tinggal buka halaman belakang secara alfabetikal, ya, secara abjad dia mengurut, ya. Misalnya mau cari metode AdaBoost, oh AdaBoost ada di halaman 24. Atau pakai metode Bootstrap, oh ada di halaman 49 dan 51. Lalu mau visualisasi data, ada boxplot. Nah, boxplot di mana ya? Halaman 61. Kemudian melaporkan kinerja prediksi dan aktual dari machine learning yang sudah dimodelkan menggunakan satu dataset tertentu, maka lihat di confusion matrix, ada di halaman 18 gitu. Dan lain-lain. Sehingga ini sangat membantu, kecuali monografnya dilengkapi dengan PDF, sehingga saat ini orang kan pakai komputer aja, ya sudah tinggal find, ya. Tinggal find itu bisa. Tapi kalau hard copy begini kan rada susah, ya, untuk nyari. 50 lembar dibuka satu-satu. Ya seperti itu indeks. Nah, sedikit promosi, maka di halaman belakang, ya, di halaman belakang, ya Anda taruhlah biodata Anda sebagai penulis, ya, dan rekan peneliti Anda. Itu ada berapa orang di situ, ya masukkan gitu. Ya untuk kebanggaan pribadi. Ya silakan. Ya lazimnya seperti itu. Tapi kalau Anda penulis top, ya sudah cukup nama aja, orang sudah tahu Anda siapa. Tapi kalau mula-mula baru nulis satu buku, ya udah masukin aja. Apa-apa. Ini nggak penting, ya, mau dimasukkan mau tidak dimasukkan tidak masalah. Lalu pekerjaan tambahan yang terakhir itu adalah cover, ya. Menyiapkan cover untuk bagian depan dan bagian belakang dari buku Anda. Kalau ini idealnya, ini saya buat sendiri, ya, cover ini saya buat sendiri. Saya bikin sendiri, kemudian dikirim. Nah, nanti sama percetakan, ya, dibagus-bagusin lah gitu. Jadi minimal foto halaman depan mau seperti apa, foto halaman belakang mau seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini buku ini promosinya bisa dilihat di link ini, ya. YouTube ISXCQ-GX
SOY ya. Jadi silakan. Tapi kalau Anda tidak menyiapkan, maka ya serahkan saja kepada penerbit percetakan ya. Mereka entah gratis, entah dengan harga khusus untuk menambah biaya ini. Lalu jangan lupa siapkan juga resensi buku Anda, ya. Garis besarnya, ya. Supaya nanti penerbit sama penerbit percetakan biasanya jadi satu gitu ya. Mereka bisa baca dan oh buku ini maksudnya untuk ini. Karena nanti ada laporan ke Perpustakaan Nasional. Jadi 2 atau 3 eksemplar buku Anda itu dikirim ke sana, nah itu harus ada resensinya. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, menulis monograf. Ya banyak ilmu menulis monograf yang lain. Mungkin apa yang saya sampaikan kurang tepat, mohon maaf, silakan dikoreksi. Intinya adalah sebarkanlah ilmu pengetahuan untuk membantu sesama manusia menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, lalu bisa dilaporkan secara akademis dan bermanfaat secara praktis. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.